Oke, jumpa lagi di Agung Channel. Kali ini saya mau sharing cara untuk install Windows 10 di VPS Filter. Nah, sebelumnya sudah pernah saya jelasin ya di tutorial sebelumnya cara untuk install Windows Server 2016 di VPS Filter. Nah, kali ini saya mau install Windows 10 nih. Kenapa pakai Windows 10? Kenapa nggak pakai Windows Server aja? Ya, kalau bagi saya Windows 10 itu lebih enak di sisi lisensi ya. Karena kalau pakai Windows Server itu dia setelah masa trial habis sekitar 3 bulan ya, 180 hari, maka servernya sering shutdown sendiri gitu. Kadang shutdown sendiri, ada masalah segala macam. Jadi agak kurang nyaman karena harus install ulang lagi, setelah 3 bulan install ulang lagi. Seperti itu, repeat ya. Agak ribet. Jadi lebih enak kalau mau continuous menggunakan Windowsnya pakai Windows 10. Walaupun memang di Windows 10 ini kalau menurut saya ya itu memang lebih berat daripada Windows Server, tapi dari sisi lisensi dia lebih fleksibel. Artinya kalau misalkan dia sudah uh, tidak ada lagi, misalnya ada tulisan product activation failed gitu, dia nggak akan restart sendiri atau nggak akan mati sendiri atau nggak akan shutdown sendiri, tetapi hanya beberapa fiturnya saja yang tidak bisa kita gunakan ya. Kita kan misalkan jarang menggunakan fitur-fitur yang memang tidak familiar kita gunakan untuk server ya. Misalkan untuk desktop kan memang kita biasanya menggunakan server untuk aktivitas yang lain daripada kita menggunakan desktop kayak di komputer atau laptop kita gunakan ya. Jadi nggak begitu masalah ketika ada fitur-fitur yang memang disabled ketika lisensi trialnya sudah habis di sisi Windows 10-nya. Oke, jadi itu sedikit intro teman-teman. Sekarang kita akan masuk langsung ke Filter ya, ke dashboardnya Filter. Oh ya, sebelumnya jika teman-teman belum punya akun Filter, silakan bisa daftar dulu, linknya ada di deskripsi ya. Jika teman-teman daftar melalui link yang ada di deskripsi, maka teman-teman akan mendapatkan promo kredit atau gratis kredit ya, senilai $100. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk bikin VPS gratis ya di Filter, oke? Silahkan cek linknya di deskripsi ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk sering-sering lihat deskripsi, karena memang saya biasanya share link dan segala macam keterangan yang tidak ada di video ini di deskripsi ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk cek deskripsi, oke? Ya oke, sekarang kita langsung saja untuk mulai caranya. Di sini masuk ke dashboardnya Filter, kemudian setelah login teman-teman bisa masuk ke dalam produk dan masuk ke segmen menu atau submenu ISO ini ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan maksimal 2 ISO. Di sini saya sudah ada 2 maksimal, jadi saya tidak bisa menambahkan lagi. Nah, cara nambahinnya adalah ini ya. Masuk sorot ke plus ini, kemudian add ISO, dan nanti akan muncul menu untuk penambahannya. Silakan teman-teman copy linknya di deskripsi, kemudian paste atau paste di form yang muncul, dan kemudian klik tombol yang ada di situ ya. Nanti akun Filternya dia akan melakukan download dari server yang berisi file ISO-nya. Tapi ini memang makan waktu yang cukup lama teman-teman, karena memang servernya itu dia ada di US dan mungkin waktu proses transfernya juga lokasinya berbeda dan mungkin akan makan waktu yang lama. Jadi memang harus bersabar ya teman-teman, bisa ditunggu. Kalau mau lihat secara detail caranya bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya waktu saya upload file Windows Server 2016 nya ini ya. Oke. Sekarang saya tidak akan upload lagi karena sudah ada di sini, karena akan makan waktu lama. Jadi sekarang saya akan langsung buat atau deploy instance baru ya, masuk ke menu submenu instance ini. Kemudian klik deploy instance. Di sini saya akan gunakan server yang punya RAM 2 GB ya. Karena kita pakai Windows 10, jadi penggunaan RAM-nya memang sedikit lebih berat daripada di Windows Server ya. Nah, di sini saya gunakan Cloud Compute. Kemudian kita scroll ke bawah dulu. Di sini ada 2 server size, yang $5 sama yang $10. Ini kan bedanya di sisi memori ya, sama bandwidth dan juga besarnya SSD disknya. Kalau pakai yang $10 ini maka dapat 2 GB RAM ya memori. Kalau ini cuma 1 GB akan sangat mepet sekali kalau kita pakai yang untuk Windows 10-nya ya.
Oke, kalau sudah, kita balik lagi ke atas nih. Di server locationnya kita akan pilih, terserah teman-teman mau di mana lokasi server yang dipilih. Saya akan coba gunakan yang ada di Singapura saja ya, yang dekat dengan Indonesia, sehingga untuk remote-nya nggak terlalu berat dan juga lebih cepat lah kalau kita mau pakai segala macam ya. Kemudian untuk server type-nya di sini pilih yang upload ISO. Nah, di sini akan muncul list file ISO yang sudah kita upload ya. Tadi teman-teman kalau misalkan sudah selesai file uploadnya untuk ISO-nya nanti akan muncul di sini. Saya karena sudah upload jadi udah muncul nih Windows 10-nya versi 21H2 ya, yang terbaru ini. Kemudian ini udah benar $10 per bulan, tapi kalau teman-teman mau pakai yang $5 ya silakan. Tapi resikonya nanti akan RAM-nya akan tipis sekali ya. Kemudian kita kasih nama, misalkan Windows 10 ya. Kalau sudah kita deploy. Oke, ini masih proses installing ya. Untuk pertama kali biasanya kalau kita misalkan deploy menggunakan ISO OS-nya, maka memang makan waktu cukup lama ya. Ada waktu berapa lama untuk transfer file ISO-nya ke lokasi data center dari VPS yang kita gunakan ya. Itu memang cukup makan waktu, jadi memang harus ditunggu. Setelah kita deploy, kita tunggu ya, tergantung sih lama enggaknya. Nanti kita bisa cek secara reguler ya, atau cek secara berkala di sisi statusnya ini. Dan juga setelah statusnya ini sudah benar-benar ready atau sudah siap gitu ya, kita bisa masuk ke dalam sini. Kemudian ini belum bisa nih, belum aktif ya. Nah, ini udah running gini ya, kita bisa masuk, diklik. Nanti di sini biasanya nih di sisi setting custom ISO. Nah, ini masih statusnya masih mounting, jadi ini harus ditunggu dulu sampai statusnya current ISO-nya ini berubah menjadi nama ISO-nya ya. Oke, sekarang kita tunggu saja sampai proses mountingnya selesai. Ya, ini sudah selesai untuk proses mountingnya. Teman-teman bisa coba refresh ya, klik kanan reload atau refresh. Nanti ini statusnya akan berubah. Sekarang menjadi current ISO adalah nama ISO-nya ya. Oke, sekarang kita coba buka konsol nih, view konsol. Nah, ini sudah masuk ya, seperti ini. Kalau tadi misalkan teman-teman ini masih statusnya mounting di view konsol, maka tidak ada booting di situ, cuma hitam aja, layar hitam ya. Sekarang sudah bisa booting menggunakan instalasi dari Windows 10. Nah, ini sekarang kita akan mulai proses instalasi Windows 10-nya teman-teman. Oke, di halaman ini atau di tampilan ini langsung aja klik next ya, karena kita akan menggunakan bahasa Inggris semua dan menggunakan keyboard inputnya dari US ya. Next, kemudian kita install now. Sebenarnya untuk proses instalasinya itu tidak jauh beda dari Windows Server ya teman-teman, mirip dan mungkin hampir sama. Tapi di sini akan saya jelasin dari awal juga seperti apa supaya teman-teman paham ya perbedaannya seperti apa. Oke, ini kalau muncul seperti ini kita bisa klik I don't have a product key ya. Kalau teman-teman punya serialnya silahkan dimasukkan, nggak masalah ya. Oke, I don't have a product key. Kemudian di sini kita pilih untuk versi Windows 10-nya, mau pakai versi Windows apa. Nah, yang bisa kita pakai untuk RDP ya, yang jelas jangan yang home ya, tapi kita gunakan yang Pro. Oke, Windows 10 Pro. Kemudian next. Oke, ini kalau muncul seperti ini kita centang I accept the license term, kemudian next. Terus di sini pilih yang custom nih yang bawah ya. Nah, di sini harddisknya atau SSD-nya itu belum terbaca, belum terdeteksi ya, karena drivernya belum terinstall. Kita bisa klik load driver ini, browse, kemudian kita buka CD drive-nya, masuk ke folder Virtio, ke bawah scroll masuk ke folder VioStore dan cari di sini Windows 10 ya, atau W10 ini yang 64 AMD 64 ini. Oke. Nah, ini dia, ini adalah driver yang akan kita install untuk mendeteksi disk ya. Next, kita klik next di sini ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini proses drivernya sudah selesai. Jadi sekarang sudah terbaca ya, di sini disknya sekitar 55 GB SSD. Kemudian kita bisa klik new. Nah, di sini kita bisa mempartisi file atau disk ini menjadi berapa nih, terserah teman-teman ya.
Ini kalau misalkan mau maksimal kita partisi dan gunakan untuk install Windows, ya udah kita pakai defaultnya ini. Kalau misalkan teman-teman mau partisi lagi, misalkan di C dan D, C-nya misalkan yang untuk install separohnya, D-nya separohnya, silahkan diganti di sisi sini ya. Misalkan di sini 25 atau segala macam, terserah teman-teman ya. Ini saya gunakan semuanya, partisi semua untuk disknya, kemudian apply, oke. Nah, ini sudah terpartisi ya, jadi ada dua partisi di sini yang bisa digunakan. Yang pertama sistem reserve ini nggak bisa, ini cuma 50 MB ya. Kita akan install di yang terbesar nih, partisi 54 GB di sini, primary di sini ya. Kemudian kita klik next. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke proses instalasi Windows-nya. Di sini kita tunggu saja sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Oke, ini udah selesai ya. Kelihatan otomatis reboot atau restart. Kalau seperti ini biarin aja, dia akan otomatis booting ke harddisk yang sudah diinstal Windows 10 nya ya. Oke, ini masih getting ready, jadi kita tunggu saja teman-teman. Oke, ini dia restart lagi secara otomatis. Nah, ini udah mulai nih, udah mulai untuk wizardnya nih, setupnya. Oke, ini sekarang kita disuruh milih untuk regionnya ya. Bisa gunakan United States aja atau mau cari Indonesia juga ada di sini ya. Misalkan kita scroll ke atas. Nih, Indonesia. Oke, kalau sudah yes. Oke, nah, untuk keyboard layoutnya pakai US aja, yes. Ini kita skip aja. Nah, kalau muncul seperti ini kita bisa klik dulu I don't have internet ya, karena memang belum, drivernya belum terinstall, jadi belum ada di situ. Oke, kalau ini kita pilih aja nih continue with limited setup. Oke, kita kasih nama ya di sini ya. Misalkan Agung Channel. Ini username-nya ya, terserah teman-teman mau diisi apa, terserah, silakan. Next. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kira-kira mau dikasih password apa nih yang agak lebih secure ya, atau yang aman dengan kombinasi tombol dan simbol ya. Kemudian next, kita isikan password yang sama, pastikan passwordnya sama ya. Dan kita next lagi. Ini kita harus mengisi security question ya. Di sini kita bisa pilih pertanyaan yang bisa kita pilih salah satu, kemudian kita masukkan jawabannya. Ini terserah teman-teman mau gunakan pertanyaan yang mana dan jawabannya apa. Ini saya kasih contoh aja ya. Misalkan nih, childhood nickname, nah, nama masa kecil. Misalkan ini ya. Nah, Tok Dalang yang di pin-pin itu loh. Kemudian first pet name. Nah, ini peliharaannya namanya siapa? Rambo ya. Si ayam jantan itu Rambo. Next. Kemudian nama kota tempat dia dilahirkan. Oh, ini durian runtuh. Ini contoh aja teman-teman ya, terserah mau di siapa. Kemudian next. Nah, ini udah, kita tunggu lagi nih. Ya, ini teman-teman bisa langsung biarkan defaultnya atau mau dimatikan semua aja juga nggak apa-apa. Misalkan ini saya matikan semua aja supaya tidak terlalu menambah beban ya di sisi RAM dan juga CPU-nya. Kemudian accept. Oke, ini sudah selesai setupnya. Kita bentar lagi akan masuk ke Windows 10-nya. Kita tunggu aja ya. Oke, ini sekarang kita sudah masuk ke Windows 10-nya. Nah, ini kita bisa, kalau nggak muncul ini terlalu terpotong ya, kita bisa scroll ke bawah nih biar kelihatan. Kemudian ini apa nih? Kita klik My Biletter aja ya. Oke, ini kita belum bisa remote karena dia belum bisa terkonek internet ya. Kita belum bisa remote via RDP dan setting RDP-nya. Jadi kita akan install dulu drivernya. Caranya kita masuk ke
explore ini, kemudian di this PC klik kanan manage. Oke, kita bisa cek di sisi device manager ya. Nah, ini ada beberapa driver yang belum terinstall. Kita akan install dulu drivernya. Kita bisa klik kanan update driver, kemudian browse my computer ini, kemudian browse lagi, cari CD-nya ini, kemudian masuk ke folder Virtio. Nah, ini kita klik Virtio-nya aja di sini, kemudian oke ya. Dia akan, ini jangan lupa dicentang include subfolder, dia akan otomatis nyari lokasi drivernya. Kemudian klik next. Nah, ini udah mulai nyari nih drivernya. Oke, ini driver sudah terinstall ya, dan ini networknya sudah terdeteksi. Sekarang kita bisa klik yes. Oke, ini silang aja, kemudian close. Nah, ini ada dua lagi nih, kita bisa lakukan hal yang sama ya. Klik kanan update driver, kemudian browse. Ini udah bener di ini udah langsung. Next, kita tunggu. Oke, lakukan yang sama di satunya lagi nih. Oke, ini sekarang sudah selesai semua diinstal drivernya ya, sudah tidak ada yang tanda pentung tadi. Ini juga sudah connect networknya, otomatis IP-nya. Internetnya kita cek, buka browser Microsoft Edge. Nah, ini kita bisa langsung complete setup ini. Continue with sign in. Coba nih buka Google. Oke, ini sudah connect ya, internetnya sudah bisa. Kemudian kita close aja nih. Ini juga udah selesai, kita close. Kita cek di disk PC di sini, harddisknya lumayan ya, lega, sisanya ada sekitar 35 GB. Kemudian kalau kita buka task manager, detail ya, di sini kelihatan nih memorinya berapa persen terpakai ya. Nah, ini kita masih ada spare sekitar 600 MB memori RAM-nya, jadi lebih lega lah ya. Ini CPU-nya 100% karena memang baru lakukan instalasi, jadi ada proses yang dia masih jalan. Dari sini adalah sisi update ya. Memang dia secara otomatis akan melakukan update teman-teman. Memang ini harus ya teman-teman, sebisa mungkin untuk update Windows-nya supaya lebih aman ya dari sisi patch-nya segala macam, supaya tidak mudah dibobol sama hacker ya. Ini dia, ini lagi proses dia otomatis update Windows. Oke, untuk di sini sudah selesai instalasinya teman-teman. Kalau misal mau dioprek-oprek supaya lebih ringan, silahkan teman-teman bisa lakukan sesukanya. Kemudian kalau mau di remote via RDP, teman-teman bisa cek caranya di link di deskripsi ya. Sudah pernah saya jelaskan bagaimana caranya untuk membuat Windows bisa di remote via RDP. Kita bisa enable RDP-nya, di settingannya seperti apa, nanti bisa teman-teman cek di video yang ada di deskripsi. Oke? Ya, ini sementara cukup sampai sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video Abang Channel selanjutnya. Bye bye.